juga tampaknya dari RQ dan juga tim EVOS masih cukup berdekatan. Mort masih putar-putar mencari angle nembak dan tampaknya dia tidak goyang gitu bertemu dengan EVOS pun dia coba untuk mencari keunggulan dengan melakukan knock terhadap lawannya. Ya, tapi posisi dari RRQ split jauh banget ya dari Chuckles dan juga Mort. Namun yang kali ini yang paling dekat itu adalah Mort seorang diri masih berusaha untuk mencari informasi dan ini adalah open field. Tapi kayaknya dari EVOS yang sudah mulai bergerak, apakah bakal bertemu atau tidak? Oh no, Mort ngambil sebuah kendaraan. Ini bahaya sih kalau ngambil kendaraan di Sunhawk. Kedengaran jauh. Kedengeran jauh sama gampang ketembak banget. Betul, ini dari Mort tampaknya sekarang ada di tengah-tengah juga di antara dua tim. Kayaknya nggak bisa gerak deh. Kayaknya EVOS mendengar dan kayaknya ada tembak-tembakan lontarkan juga ke arah seorang Mort. Kalau kita bakal lihat kayaknya juga ada beberapa tim masih ada jarak yang cukup jauh dari DX juga masih muter-muter di area-area mereka tidak terlalu keluar terlalu jauh dari area Paradise-nya. Sedangkan dari EAP mulai terpantau juga dekat dengan area jembatan. So, tim-tim lain juga masih bermain cukup aman setelah early game yang cukup rusuh di awal-awal. Ya, benar dan kali ini semuanya bermain lebih slow lagi. Tempo kembali melambat, ritme kembali menurun. Di X yang sudah kehilangan seorang Frankie, nampaknya juga kali ini berada di sebuah checkpoint yang ya kita bisa bilang ini adalah checkpoint yang cukup berdekatan satu sama lain. Mereka nggak melakukan split terlalu jauh. Dan dari Chuckles pun mungkin akan berusaha untuk menyusul seorang Mort dengan hanya membawa 5 first aid. Mungkin dari RRQ nggak akan melakukan strategi healing sih, cuma lagi mikirin cara gimana biar bisa regroup antara Mort dan Chuckles. Betul, tapi kita bakal kayaknya juga dari beberapa tim lainnya tampaknya masih melakukan rotasi-rotasi juga mengingat Sunhawk zonanya nggak terlalu sakit. Mungkin ada beberapa tim juga yang lebih milih kasih orang lain masuk ke center, gue main di pinggir-pinggir aja, nanti ketika ada bantingan zona barulah gue ambil pinggir-pinggiran circle-nya. So, kita bakal lihat dari BN United juga nggak terlalu terburu-buru, masih ada di daerah Camp Alpha karena zona potongannya itu center ke atas ya. Setengah ke atas Camp Alpha, Pulau Alpha dan juga Pulau Bravo. Gue rasa dari BN United masih ada chance untuk zona mental ke arah mereka. Yap, betul. Dan berada di bukit-bukit Camp Alpha ini ada salah suatu resiko tinggi, tapi balik lagi dengan informasi yang tinggi. Jadi apa informasi tinggi bayarannya juga mahal gitu kan. Dan sementara dari tim lain, wow, boom, masih eksplorasi di bagian blue zone dan juga Livescape demikian. Apakah Livescape mulai berpindah ke bermain healing atau tidak karena sepertinya gue jarang ngeliat Livescape main begitu lama sih di sini. Iya, ini mereka agak lebih lama sih. Mungkin mereka juga melihat bahwa zona pertama nggak sakit. Kita mungkin kumpulin first aid sebanyak mungkin. So, andaikan di akhir-akhir butuh nge-heal, bisa juga siap untuk melakukan healing. Oke, dan itu adalah choice yang cukup menjanjikan. Tapi apakah nanti Livescape bisa melakukan eksekusinya dengan baik atau tidak? Sementara semuanya bermain dengan pasif ya, pasif banget. Udah kembali menurun temponya juga. Dan NFT mendapatkan posisi yang cukup nyaman di bootcamp. Ini kalau misalkan nanti zona yang bergeser ke kiri pun mereka harusnya bakal langsung melakukan penyeberangan sekarang dan hati-hati. Kalau misalkan mereka mau melakukan penyeberangan ya itu untuk dari resikonya paling dari si tim BN United itu yang berada di Bukit Alpha. Betul. Kita kalau lihat juga ya dari tim Onyx, mereka tampaknya turun di Hatin. Tempatnya mereka pernah tabrak juga ketika PMPL. Dan sekarang kalau kita perhatikan juga mereka kembali mengambil area Hatin. Tapi dari Livescape melihat jumlah first aid mereka, harusnya mereka mulai mengincar strategi healing sih. Dengan mereka udah kumpulin 5 bahkan untuk Audrey sendiri. Kalau dikumpul let's say masing-masing player punya 4 sampai 5, berarti mereka udah punya 16 sampai 20 first aid. Itu udah cukup banget membawa mereka mungkin sampai top 3, top 4. Ya sih. Tapi jarang sih gue liat Livescape bermain dengan seperti ini. Tapi kita lihat apakah itu strategi karena kan yang namanya kualifikasi dari 32 menuju ke 24 itu kan yang dieliminasi hanya 8 ya. Jadi mungkin itu adalah strategi supaya mereka bisa ngumpulin poin seenggaknya di Sunhawk dan nanti bermain lebih agresif di Erangel ataupun Miramar. Betul. Tapi kita lihat juga tampaknya dari tim RRQ setelah tadi mereka di pick off 2 player mereka sudah OTW juga ke arah Tatmok. Di mana Chuckles tugasnya membuka vision ke depan tapi berdekatan sekali dengan tim Eagle. Tapi tampaknya bakal dari Chuckles melihat ada Parajin belum ditembak, masih bersabar deh kali ini mengambil bantuan setelah punya chance bakal nembak kali ini ke arah Chuckles. Tidak, ternyata Chuckles dan juga Mort bisa menumbangkan Parajin dengan cukup clean dan langsung coba untuk mengincar poin mereka. Yes, kayaknya bakal langsung di-confirm oleh seorang Chuckles. Tapi hati-hati, player-player dari Eagle langsung melakukan regroup. Kali ini dari Chopper dan kawan-kawan sudah mulai mendekat kembali. Bakal langsung mengeluarkan granat yang pertama nampaknya dari Chopper.
Tapi Chuckles sedikit tarik mundur, jangan sampai terkena granat ataupun splash damage. Tapi what happened Datcon? Dari sisi yang lain berhasil untuk mendapatkan seorang more Chuckles. Seorang diri kali ini harus bertahan melawan 2 player dari Eagle. Ada Chopper dan juga Namshin masih berlanjut demi granat juga makan dilontarkan. Dan ini dia gak berhasil. Beryl yang begitu tajam tidak mampu untuk menumbangkan seorang Chuckles. Dan kali ini Chuckles masih berusaha untuk ngepron, bermain dengan waktu untuk melakukan healing. Dapat Chuckles meng-clutch tim Eagle kali ini karena kalau tinggal one on one situation Chuckles bakal keluar nembak ke arah Namshin, tapi tampaknya Namshin bisa bertahan dan sekarang dari tim Eagle hanya kehilangan seorang Parajin. Chuckles hampir meng-clutch tapi lagi-lagi hampir tidak pernahlah cukup. Yes, itu dia. Tapi nice try lah buat RRQ karena memang tadi Beryl dari siapa tadi? Chopper ya? Iya. Itu gak bisa loh numbangin Chuckles. Berarti bisa dibilang ini Chuckles walaupun kita jarang melihat performance yang di PMPL. Ini membuktikan gitu loh. Kapabilitas dari Chuckles untuk melakukan close combat. Namun memang kalah dari segi kuantitas. It's okay, no problem, nice try. Dan kembali lagi untuk ke gamenya. Tim Bat yang kali ini sudah mengambil area bootcamp yang sudah ditinggalkan oleh NFT. Betul, mereka mengambil area bootcamp dan sekarang sudah mengisinya untuk sementara waktu ini. Tapi lain sih bakal lihat dari tim BAT. Mereka dengan mengambil area bootcamp berarti sudah mulai masuk ke bagian selatan dari circle-nya, akan OTW lebih dalam lagi. Benar. Dan dari Best Absolute Training akan berusaha untuk mencari res-resan lah ya di bagian bootcampnya. Dan tadi terpantau EVOS bertemu dengan Eagle. Ternyata Eagle, EVOS, RRQ dari tadi berada di tempat yang sangat berdekatan. Betul, setelah melawan RRQ kali bakal berhadapan dengan tim EVOS. Tapi EVOS knock 2 player mereka kali ini. Lain sih tidak bakal lihat dari tim 2E. Masih coba untuk mempertahankan posisi mereka. 3 lawan 2 sementara waktunya. Tapi dari Namshin dan kawan-kawan pede dengan high ground advantage mereka punya. Yap. Dan well, this is it. Eagle Esports ya udah mendapatkan boostingan mental juga karena tadi habis melakukan close combat dengan RRQ. Walaupun harus kehilangan satu orang Parajin di belakang sana, tapi tidak membuat semangat mereka patah. Dan EVOS sudah menyisakan harusnya sisa 2 deh. Tadi Microboy ke takedown sama Redface ya harusnya ya. Betul, karena tadi Microboy masih ada di bagian low ground kali ini. Dari tim 2E juga sudah melakukan revive terhadap player yang knock 3 lawan 2, tapi Lizard dan juga Hato main EVOS lainnya terlalu jauh jaraknya. Gue rasa dari tim EVOS tidak akan coba untuk maju ke arah tim Eagle. Dan EVOS, sisa KF dan Lizard. Mungkin Microboy dibiarkan untuk bleeding out aja. Oh, ini Microboy ganti nama lagi ya. Kemarin Microby, sekarang Microby. Mana Mike? Microby T3. Microby T3 ya. Kalau kemarin Microbuy. Microboy, ya kan? Sekarang Microby. Iya, waktu itu sempat juga Macboy, Microby, Microby, oke. Jadi mulai banyak ya variasi dari nama Microboy. Well, kita bakal fokus kembali juga untuk perang yang terjadi kali ini dari tim Easy Spy yang berada di bagian jembatan juga sudah mulai di lock positioningnya oleh tim DX. Namun dari DX pun nggak mau bergerak terlalu luas atau terlalu lebar dari luar compoundnya. Mereka hanya lebih ke arah mencari informasi demi informasi yang terus dibangun untuk mereka. Mengingat sisa dari DX ini hanya tinggal Lamborghini dan Duke. Iya, kita bakal juga dari Easy Spy ya. Tim yang sudah bermain secara konsisten di 2 game sebelumnya, sekarang mulai terpantau lagi mengambil area jembatan yang berarti sangat center. Dan ini bisa menjadi posisi yang enak dan juga tidak enak tergantung dengan outcome dari tim-tim sekitar area mereka. Tapi kalau kita perhatikan sekarang juga depan mereka Hatin ada Onyx, belakang mereka juga di ujungnya ada lawan. Berarti dari tim Easy Spy mungkin kemana-mana nggak bisa. Tapi ini juga berarti tim lain nggak bisa ke arah mereka. Ya, jadi ada pengawalnya lah. Sama-sama saling ngelock satu sama lain gitu kan. Betul, sama-sama saling ngelock. Tapi kalau kita perhatikan sekarang juga dari tim EVOS ya, mereka sekarang masih ada dalam posisi yang cukup tidak enak karena ada 100 meter menuju ke arah zona. Namshin juga Datcon masih juga mengunci pergerakan KF dan juga Lizard, tidak membiarkan mereka bergerak dengan bebas ke arah depan. Betul sekali, Namshin dan Datcon yang masih terpojokan juga masih nahan. Ini sama-sama nahan, EVOS yang nahan Eagle nahan EVOS, bahkan satu player Datcon yang
diutus untuk masuk ke dalam zona terlebih dahulu. Namshin menjaga di bagian luar zonanya. Ini adalah taktik yang cukup menarik juga dijalankan atau dieksekusi oleh tim Vietnam dari Eagle Esports itu sendiri. Sementara di sisi lain, tim BAT Best Absolute Training yang tadi habis kita lihat mengambil area bootcamp, kali ini juga sudah mulai bergerak masuk ke bagian camp alpha. Rata-rata udah kelihatan ya, rotasi-rotasi yang dibangun, kenapa selalu mereka lewatin bootcamp? NFT lewatin bootcamp, Iya. BAT lewatin bootcamp. Padahal itu kan resiko gak sih? Karena kalau dari bootcamp itu, kalau emang kosong, enak sih, mau kemana-mana gampang. Cuma balik lagi, bootcamp itu kan diapit oleh 3 perbukitan. Yes. Sekali kita diapit sama 3 tim ya, KO lah dalam itu. Tapi kita bakal kayaknya kita bakal dari Onyx juga Aura mulai bertempuran harus di daerah Hatin. Sedangkan EVOS dengan 2 player mereka memutuskan coba berenang dan ngeflank ke arah tim Eagle yang ada di dekat sama mereka. Ya, ini dua-duanya sama-sama bermain hati-hati ya, sama-sama nggak mau kelok satu sama lain, dan ternyata DX yang harus bertemu dengan LG like Blue Gaming, Han di belakang sana udah berhasil di take down oleh seorang Lamborghini, dan KF pun memilih untuk mengambil jalur air. Tapi hati-hati, lagi-lagi Deadcon, what? Dia bisa ngambil area sini, dia cepet banget masuknya, langsung berputar-putar begitu saja, dan ternyata dia udah mulai nahan pergerakan dari EVOS. Betul, tapi kita bakal lihat juga tampaknya dari tim Eagle. Mereka masih harus menahan juga gempuran dari tim Onyx, masih harus menahan gempuran dari tim EVOS, tidak bisa gerak kemana-mana, dan sekarang kita bakal lihat dari tim-tim yang bertanding masih coba mencari jalur terbaik mereka. Yap, dan dari Namshin, Deadcon kali ini terus-menerus ngelok ke area mereka, sementara DX dan LG pun masih saling bergesekan satu sama lain. Circle keempat, menit ke-17 yang sudah mulai bergerak terus-menerus waktunya. Benar-benar melambat kembali temponya, masih ada 12 tim juga, dan banyak sekali tim yang benar-benar bermain di luar Blue Zone. Ya, ini baik banget tim yang main di luar Blue Zone, tapi baik lagi. Kita bakal lihat ya, dari mayoritas tim tersebut, apakah itu semua tim Indo? Karena tim Indo kan nggak takut dengan dia adalah sahabat bagi tim-tim Indonesia. Apa itu Blue Zone? Tidak ada sakit-sakitnya Blue Zone, tapi menarik sekali KF berhasil menumbangkan Deadcon, menyisakan satu player dari Eagle. Namshin di belakang sana, the last man standing, kayaknya bakal sulit sih, tapi ini juga merupakan sebuah disadvantage untuk EVOS, membuang waktu terlalu banyak di bagian Blue Zone. Untungnya dari Laser punya sebuah mobil. Yap, tapi kalau kita lihat juga ya, dari tim EVOS mereka jumlah healingnya nggak terlalu banyak. Yang dipegang oleh KF cuma 2 first aid. Boostnya kan emang full, tapi masuk ke zona keempat. Itu adalah zona dimana mereka juga nggak boleh tahan terlalu lama, andai kan jumlah first aid mereka nggak terlalu banyak. Tapi sebenarnya kita bakal lihat dari KF dan kawan-kawan masih coba untuk memutari tim Eagle Esports. Di lain sisi dari tim Onyx cukup banyak nyayur ke arah Aura, cukup juga nyayur ke arah tim-tim lain. Tapi dari Livescape juga tim Aura bakal beradu juga di mana maybe dikunci oleh pergerakan dari Jackson dan kawan-kawan. Yes, langsung disisir begitu saja satu player. Toms berhasil diamankan oleh tim Aura, dan sementara dari kejauhan juga ada tim Onyx yang masih bertahan. Kali ini Aura benar-benar memotong habis-habisan rotasi dari Livescape, namun Livescape masih belum terpantau lagi ada di mana sisanya. Masih ada Audrey juga tertangkap oleh Onyx. Oh my god, ini adalah sebuah mimpi buruk nampaknya untuk Livescape, karena semua player dipotong terus-menerus. Betul, ini cukup berbahaya. Tapi kok kita penasaran juga ya, dari tim Livescape maybe pegang 30 first aid. Hah? 30? 30. Banyak banget. Oke, ini berarti mungkin dari Livescape akan pasti masuk ke dalam top 5, top 6 lah, pasti ya. Oke, berarti Livescape kali ini udah mulai bermain dengan meta Sunhill ya. Sunhill, betul. Sunhill. Tapi gue rasa ini worth it banget sih dengan kondisi Livescape kan tadi pengen masuk sebenarnya. Bukan emang dari awalnya healing. Mereka ngumpulin healing sebaik mungkin dalam kondisi kalau emang dibutuh dipakai gitu. Nah sekarang kita bakal lihat dari tim Aura ya. Mereka tampaknya juga sudah meng-clear area sekitar mereka. Sudah punya 5 poin eliminasi. Gue rasa dari mereka tinggal fokus jaga area aja sih. Ya, fokus jaga area, dapetin bibir zona, dan apalagi ini masuk dari arah Hatin, dari arah utara. Hanya ada satu tim saja di bagian Hatin yang harus mereka kontrol areanya, dan sementara NFT tiba-tiba sudah berada di dalam zona. Lagi dan lagi NFT bermain dengan rotasi yang cukup rapi. Zona sudah mulai mengecil, nggak terlalu jauh dari NFT, dan tembakan dari Ramones nampaknya belum connect ke arah salah satu player like Blue. Yap, tapi kita bakal lihat juga dari tim NFT ya. Tampaknya dari Flippy dan kawan-kawan belum juga masuk secara penuh ke arah zona, karena zona mental ke arah Hatin. Tentu ini game yang harus Onyx bisa maksimalin sih. Mereka masuk ke arah zona, tinggal nyayur ke belakang, lalu fokus ke arah depan, melakukan clearing. Powerbank dan kawan-kawan tentu harus maksimalkan game kali ini, karena ini enak banget zona ke arah mereka. Enak banget zonanya. Tapi masalahnya nih, dia harusnya harus melawan 2 kontender, ada EVOS dan Aura yang akan berusaha untuk masuk dari sisi utara. Bahkan kali ini dari tim BN juga kita lihat mereka mendapatkan zona
zona di bagian open field. Sementara semua tim yang lagi berlomba-lomba untuk masuk, yang mungkin agak sulit sih yang dari Bukit Alpha ya. Ada Boom juga yang mau nggak mau harus turun ke bawah. Namun kali Jubrengki yang kali ini sudah mulai berhasil untuk mendapatkan satu player. Jisun di belakang sana akan harus diamankan. Nampaknya dari Jexi dan juga Jawir masih bertahan. Zona sudah mulai bergerak kembali. Penjagaan dari Onyx cukup ketat, berhasil menumbangkan satu persatu player-player dari Aura. Dan kali ini mereka benar-benar fokus semua ke belakang. Aura sama sekali nggak dikasih masuk, ditahan terus-menerus. Jexi the last man standing, kayaknya bakal sulit sih untuk bisa masuk. Betul, tidak bakal juga dari tampaknya dari tim Onyx ya. Mereka terus menahan dan nyayur ke arah Aura, nyayur ke arah belakang, memastikan tidak ada tim lain yang mengganggu posisi mereka di area Hatin. Tapi mereka bahkan mengirim 3 orang untuk ngekeliling ke belakang yang membuat mereka dari sisi depan andaikan zona mental. Gak ada yang bisa nge-cover, gak ada yang bisa nyari informasi terlebih dahulu. Selain itu bakal juga kali ini tampak dari seorang Jubrengki dan kawan-kawan masih mencari juga peperangan dan tampaknya sudah memulangkan lawannya. Yes, rata sudah Aura di tangan Onyx memang ya, yang namanya mantan selalu menyakitkan. Dan kali ini kita lihat nampaknya EVOS diberikan waktu atau timing untuk bisa masuk karena tadi Onyx terlalu fokus juga dengan Aura. Namun kali ini ada EAP yang ternyata berhasil menjegal dan menembus area dari jembatan, akan bertemu oleh KF dan juga kawannya. EAP masih menanti-nanti mendengarkan suara-suara lawannya. Kokengan granat mungkin akan dimasak secara perlahan, tapi EVOS bermain dengan sabar, bermain dengan hati-hati, tapi PR-nya adalah ini sama sekali tidak berada di zona. Betul, tapi kita bakal juga dapat dari EVOS Reborn ya. Lazer dan kawan-kawan masih juga bertahan kali ini di mana KF sudah memegang M249, sudah siap untuk bertempur dengan tim-tim di sekitar area mereka. Zona pun sangat menguntungkan bagi tim Onyx, sedangkan dari tim Boom kali ini harus bertahan di sisi belakang, di mana Ikyar tampaknya sudah megang healing dan sudah menunggu tim-tim lain maju ke arah zona agar dia lebih aman. Sekarang kita bakalan dari tim-tim dari Vietnam, tampaknya masih cukup banyak yang bertahan juga kali ini, White Cat dan kawan-kawan, dan kita bakalan peperangan masih terus berjalan dari EAP dan juga tim di sekitar area. Ya, Laser the last man standing kali ini harus melakukan crash cross combat, berhasil untuk mendapatkan satu kepala, kena langsung tumbang begitu saja. Masih bertahan, berusaha untuk membuka space, untuk melakukan healing terlebih dahulu sambil jongkok, sambil gerak, tapi EAP di belakang sana gue nggak tahu apakah mendapatkan informasi dan ternyata third party is real. EAP ditumbangkan oleh tim lain membuat EVOS bisa masuk ke dalam zonanya. Yes, ini dia dari EVOS, enak banget, tapi kita bakal lihat spray down dari Laser kalau bisa menumbangkan lawannya. Akhirnya kena juga, dapatin 1 poin tambahan, tampaknya belum bisa menumbangkan secara utuh. White Cat masih coba melihat pergerakan dari seorang Laser, membaca pergerakannya, coba untuk memotong arah rotasi Laser. Yes, dan Laser the last man standing dari EVOS. Harapan terakhir dari EVOS yang akan berusaha untuk menggocek, kali ini juga akan memasak granatnya yang pertama, dipantulkan ke arah depan. 3, 2, 1, boom! Tapi ternyata ada trap, ada molotov yang dilemparkan ke Laser, membuat Laser harus terbakar dan jongkok berdiri harus melakukan healing terlebih dahulu. Last man standing dari EVOS membuka untuk melakukan clutch, dan ternyata BN sudah mulai mengelilingi EVOS. Tembakan ke arah depan menjadi kembali mengganti senjata dan tidak berhasil karena terlalu banyak kuantitas player dari BN. Betul, kita bakal lihat kayaknya juga di daerah Hatin cukup banyak tim yang fight, tapi Onyx masih utuh dengan 4 player mereka kali ini. Masih bertahan dengan jumlah mayoritas player kali ini. Kita bakal dapat dari Onyx bisa meng-clutch WWCD ketiga bagi Indonesia juga hari ini. Wow, apakah akan menjadi triple WWCD untuk Indonesia? Let's go teman-teman. Indo-Pride-nya digaungkan kembali juga karena Onyx juga masih survive dengan 4 player, masih lengkap jumlah player-playernya yang harus berhadapan dengan BN United, mengambil jalur luar dari BN United. Agak sedikit sulit nampaknya dari BN untuk bisa masuk ke area Onyx. Betul, kita bakal lihat dari BN United juga menahan pergerakan dari tim Onyx. Onyx masih cari celah dalam pertahanan lawannya. Spray down dilakukan tapi belum ada tumbang malah dari tim BN United. Akhirnya satu player pertahanannya berhasil dibocorkan oleh tim Onyx. Onyx akan coba lempar bom ke arah depan juga, di mana dari BN United tidak akan berdiam diri, terus juga melempar bom ke arah Onyx dalam upaya menemukan targetnya. Sedangkan dari LVS, playernya akhirnya maybe tumbang setelah melakukan healing dengan 30 first aid. Wah, akhirnya ya berhasil untuk mendapatkan placement, seenggaknya nice banget. Dan kali ini 4 tim yang tersisa, cuman yang kelihatan di dalam circle hanya Onyx saja dan juga player dari BN. Masih ada 2 player BN di belakang sana juga, masih harus melakukan healing terlebih dahulu, bermain dengan sabar, bermain dengan aman. Dari player-player Onyx memberikan space juga. BN sudah mulai tertekan dengan blue zone-nya, mau nggak mau harus gerak, masih bersembunyi di belakang kontainer. Lemparan utilities demi utilities diberikan terus-menerus ke arah depan. BN tertekan, nggak bisa kemana-mana di belakang kontainer, dan Onyx kali ini sudah mulai menyisir bagian gudangnya. Dicari dan ciluk bawah. Wow, itu dia jump shot ke arah depan, tapi ternyata masih bisa bertahan. The last man standing dari BN kali ini masih berada di belakang kontainer, mau nggak mau harus keluar dari kontainer
Ya, kita lihat dari seorang Raffi dan kawan-kawan juga masih bertahan dengan total 8 kill mereka kantongi kali ini dari Powerpunk. Bakal coba dapat bom ke arah depan, menemukan target tapi belum bisa mencari di mana PNC yang bersembunyi. Dua tim terakhir 4 lawan 1 ini harus sudah clear. WCD untuk tim Onyx dimana kita bakal lihat Asper ketahuan, tapi dari Jobrek ini knock out akan dapat poin tambahan, tapi ternyata enggak. Dari Onyx berhasil mendapatkan winner kita di game kita yang ketiga sekaligus straight